Halo, assalamualaikum, welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan aku, Bidan Sobah, Bidan paling ngehits se-Asia Tenggara. Di video kali ini aku akan menjelaskan tentang sebenarnya peraturan untuk buka praktek bidan yang menerapkan S1 profesi ini sudah berlaku, sudah diterapkan atau belum gitu. Di video sebelumnya itu kan aku udah jelasin ya di video sebelumnya bahwa nanti tahun 2026 itu akan diterapkan peraturan kalau misalkan bidan praktek mandiri yang mau buka praktek itu harus lulusan S1 profesi bidan gitu loh teman-teman. Nah, kalau sekarang kita akan bahasnya fokus ke sebenarnya udah diterapkan tegas sudah dari tahun sekarang atau belum gitu ya teman-teman. Jadi sebenarnya tahun-tahun sekarang ini kita itu baru sosialisasi untuk peraturan itu S1 profesi itu. Tapi sebagian besar wilayah di Indonesia itu sudah ada yang menerapkan guys. Jadi tahun-tahun ini tuh udah pada diterapkan bahwa kalau misalkan mau buka praktek tahun ini ya memang harus S1 profesi kayak gitu. Ya mungkin wajar sih ya. Mungkin tujuan dari IBIS tempat itu agar nanti pada saat tahun 2026 itu semua bidan yang di situ, khususnya bidan-bidan praktek itu semuanya sudah S1 profesi. Ya tujuannya baik. Jadi buat teman-teman yang memang ada di wilayah itu, yang wilayahnya itu sudah menerapkan peraturan itu, ya mau nggak mau harus mengikuti karena ya mau gimana lagi, itu kan IBI itu kan sentralnya kita ya, jadi pusatnya kita. Peraturan segala macam itu kan yang berwenang adalah IBI. Jadi kalau misalkan IBI sudah menerapkan peraturan itu ya udah mau gimana lagi gitu loh guys. Aku tuh taunya dari subscriber aku yang pada nge-DM aku ya, kadang mereka tuh cerita, jadi kak aku tuh mau ini ya, aku tuh mau ngurus SIPB tahun ini tapi ternyata D3 aku udah nggak berlaku, jadi aku tuh harus pakai ijazah S1 profesi yang akhirnya sarana prasarana yang udah aku siapin ya ditunda dulu, jadi dia kuliah dulu kayak gitu loh teman-teman. Ya solusi dari aku sih gini, kalau misalkan emang teman-teman udah menyiapkan sarana dan prasarana segala macam ya tetap aja disiapin, terus ya mau gimana lagi, jadi mau nggak mau juga harus kalian harus kuliah dong. Di samping itu kalau misalkan emang mau nerima pasien KB kayak gitu ya memang mau nggak mau juga harus izin sama ketua IBI-nya. Jadi izin dulu, misalkan mau nerima pasien KB nih, izin dulu sama ketua IBI-nya boleh nggak. Kadang kan ada kebijakan yang membolehkan karena kita sudah di fase pengurusan izin kayak gitu ya. Tapi ada juga yang memang tidak memperbolehkan kayak gitu. Jadi ya balik lagi, kalau misalkan kalian nanya ke aku, kadang ada yang nanya kan, soalnya kak aku SIPB-nya belum turun tapi aku mau nerima pasien KB dulu, boleh nggak kayak gitu. Aku tuh sebenarnya nggak bisa jawab gitu loh teman-teman. Aku nggak bisa memutuskan boleh tahu gitu-gitu. Aku nggak bisa karena setiap wilayah itu beda peraturannya. Terus kalau misalkan aku ngebolehin, ya takutnya aku salah juga kan. Lah ngapain aku ngebolehin kayak gitu? Atas dasar apa? Wewenang aku apa di situ kayak gitu. Jadi aku nggak bisa jawab kalau misalkan yang teman-teman yang nanya aku, kak aku bisa nggak nerima pasien kayak gitu. Yang berwenang adalah IBIS tempat. Jadi kalau misalkan teman-teman kayak gitu ada masalah kayak gitu, pengen nih misalkan disambi kuliah karena harus S1 profesi tapi sarana dan prasarana tuh udah lengkap, ya izin aja nggak apa-apa kok sama IBI. Jadi biar sama-sama enak, sama-sama terbuka. Terus jangan lupa juga buat teman-teman ikut anggota IBI. Jadi ada update apa, ada info apa yang terbaru itu teman-teman udah selalu dapat gitu. Biasanya kalau misalkan di sini itu bikin WA group untuk anggota-anggota IBI gitu.
Teman-teman, sebenarnya tuh tadi aku udah bikin video ya, tapi kredit banget. Tadi ada pasien, terus anakku nangis minta bobo, terus anakku yang satu mau main game, amanin. Jadi apa ya? Ya namanya emak-emak ya, emak-emak, terus bidan juga, jadi harus membagi waktunya kayak gitu. Akhirnya ini diulangi lagi, jadi agak-agak ada yang lupa-lupa, tapi barangkali aku ada yang lupa ya, lupa menyampaikan. Ya nggak apa-apa sih, kalian tanya di kolom komentar misalkan mau nanya apa, atau kalian bisa DM ke IG aku di Sobat75, di situ nanti aku bales, atau di kolom komentar kalau misalkan aku Pak RT, kalau misalkan aku senggang, insya Allah aku balas. Aku tuh kepengennya channel ini tuh sebagai wadah khususnya kita bidan-bidan muda yang udah buka praktek atau yang belum, itu jadi saling saling melengkapi, saling memberikan informasi kayak gitu. Jadi channelku ini pengennya tujuannya seperti itu. Misalkan nih ada kakak-kakak yang udah buka praktek, udah lancar segala macem, dan mungkin adik-adik yang mau buka praktek permasalahannya apa, didiskusiin di kolom komentar, kita saling tanya jawab di situ, nggak masalah sih gitu. Ya aku pengennya memperbanyak teman, memperbanyak saudara, silaturahmi, dan memperbesar channel aku. Jadi di sini untuk wadah bidan-bidan, khususnya bidan-bidan yang mau buka praktek mandiri, dan bidan-bidan yang udah berkeluarga, yang punya baby kayak aku, kayak gitu loh teman-teman. Ya mungkin itu aja, intinya sebagian wilayah sudah menerapkan peraturan bahwa kalau misalkan buka praktek itu harus S1 profesi untuk tahun ini, itu udah diterapkan. Ya itu aja. Semangatlah buat teman-teman yang mau buka praktek, semoga lancar selalu, sehat selalu, sukses selalu, dan kliniknya begitu buka terus langsung maju gitu. Dan yang belum buka praktek, yang mungkin lagi resign, yang mungkin masih cuti melahirkan atau baru punya baby kayak aku, dan ada rencana untuk buka praktek, ya monggo sharing-sharing di sini. Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Assalamualaikum.